kedatangan peserta tadi. Kedatangan peserta yang jelas nanti dari Alana siap-siap nanti, karena di datang peserta 1 hari untuk 1000 yang mungkin nanti kalau memang nambah pun, kalau memang perlu nambah 2 hari nanti bisa kita bicarakan. Yang jelas nanti peserta mulai dari kedatangan respect pun sudah membawa keluarga, bahkan teman dan komunitas dari seluruh Indonesia, dan juga ada peserta asingnya pasti seperti tahun lalu. Itu nanti pasti akan langsung ke arah coffee shopnya pasti ya. Jadi itu disiapin juga biar nanti bisa mengakomodir teman-teman pelajar. Lalu untuk dari sisi konsumsi tadi yang di acara, jadi gini Mbak, kita selama ini kami dari TNI dan Direktorat Wisata Sleman itu selalu menggunakan catering yang sudah berpengalaman dan profesional. Jadi dengan jumlah yang selalu ditambahkan, itu catering mempunyai sistem manajemen sendiri untuk bagaimana menjaga agar makanan itu tetap fresh dan tetap hangat. Jadi memang pasti ada review. Nah, delalahnya kebetulan peserta ini saking capeknya datang itu udah nggak sabaran. Jadi ada kondisi seperti itu. Tapi pada dasarnya saat kita sudah menambahkan jumlah pun, di mana setiap peserta itu di setiap lomba lari itu pasti ada tingkat ketidakdatangan di sekitar angka 2-5%, di mana itu berarti kan pasti akan lebih lagi makanannya. Jadi memang seperti itu, lebih ke kondisional teknis di lapangan. Tentu nanti kami akan lebih mensupervisi terkait itu. Kami nanti akan menambahkan tim untuk jangan sampai nanti ada waktu makanan kosongnya. Jadi kalau kehabisan nggak mungkin, karena sampai akhir pun kita alhamdulillah masih bisa menikmati semua. Gitu Mbak, terima kasih. Dan untuk panitia ini tentunya juara 1, 2, 3 di masing-masing kelas sesuai dengan caranya tadi mesti mendapat trofi dan juga uang pembinaan. Kategori yang 30K nanti juara 1 ini mendapat 8 juta, juara 2 nanti 6 juta, dan juara 3 4 juta. Untuk kategori 15 kilo, juara 1 6 juta, juara 2 4 juta, dan juara 3 2 juta. Untuk kategori 5 ini juga sesuai dengan caranya, juara 1 nanti 4 juta, juara 2 2 juta, dan juara 3 nanti 1 juta. Seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan motivasi dan semangat. Terkait dengan target pendapatan dengan adanya event ini, tentunya secara pasti, walaupun itu juga kira-kira nanti bisa dihitung setelah event. Tapi ini yang sudah pengalaman yang dilakukan event-event seperti ini baik. Jadi pasca pandemi COVID ini kan salah satu event yang menarik dan sangat diminati oleh masyarakat itu adalah terkait dengan sport tourism. Karena memang kebanyakan sport tourism itu dilakukan di outdoor sesuai dengan tagline protokol kesehatan agar ini bisa menghindari atau istilahnya mengurangi lah terkait dengan COVID. Nah, termasuk sport tourism ya termasuk Sleman Parkland ini. Kemarin juga ada Sleman Goes itu, saya lupa lah, saya juga ikut itu yang di rumah dinas itu ya Pak. Hal-hal seperti itu. Sehingga ini memang menjadi salah satu program andalan yang dilakukan di Sleman terkait dengan sport tourism ini. Untuk pendapatan ini secara global saja di triwulan ini Sleman itu sudah masuk dari pariwisata 114 ya. Berapa? Nah, saat sampai bulan ini, sampai bulan ini aja sudah 2,6 dari target 4, sehingga sudah 50% lebih. Tentunya ini juga dikarenakan ada beberapa weekend yang lama, hari libur yang oleh pemerintah pusat ini diperpanjang sehingga memberikan keinginan masyarakat untuk berlibur. Nah, salah satunya di Sleman ini. Nah, seperti itu. Tapi nanti ini kan belum terlaksana, jadi mungkin nanti bisa menghitung kalau sudah ini terlaksana. Tapi pastilah, saya jamin pasti ini naik, termasok okupansi hotel, kuliner dan lain sebagainya, dan juga kunjungan wisatawan yang ada di sini. Terkait dengan alasan mengapa akhir-akhir ini saya sering mengikuti beberapa event olahraga, baik lari, baik goes, dan touring, dan gitu kan. Karena pertama saya memang hobi olahraga,
apapun itu olahraganya walaupun tidak istimewa tapi bisa. Dan yang kedua tentunya ini memberikan semacam contoh dan edukasi kepada masyarakat saja bahwa ya kita harus peduli yang punya wilayah. Karena ini event Sleman. Insya Allah kalau di beberapa event olahraga Sleman, kalau saya tidak ada acara pasti saya menyempatkan ikut karena juga sebagai ajang promosi event yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau pejabatannya ikut ya monggolah, ini kita warga masyarakat juga harus saling menyengkuyungkan seperti itu karena event yang ada perhatiannya dari pejabat dan juga itu tokoh-tokoh, terutama akhir-akhir ini artis yang sering mengendos olahraga ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Lari pun ini mesti ada yang endos, artis atau siapa yang terkenal. Ini masuk ke tenis, akhir-akhir ini ada badminton kan seperti itu. Jadi ini juga sebagai bagian dari sarana promosi lah kita, agar nanti masyarakat bisa meniru atau mengikuti daripada kegiatan-kegiatan olahraga. Itu Bapak, kalau masalah prestasi saya kira itu bukan yang utama, yang penting yang ingin saya dapatkan adalah kesehatan dan juga bisa paling senang saya itu bisa menyapa masyarakat seperti itu. Karena dengan lari ini secara tidak langsung, karena saya nggak lari terus, kadang jalan kan gitu. Jadi saya ngerti, oh Sleman ki aspal sing bolong ini di. Kan gitu Pak. Sleman ki sing kira-kira wilayahnya perlu dikembangkan kan seperti ini. Dengan lari kan langsung bisa menikmatinya, bisa mencermatinya, bisa secara serius karena tidak terlalu cepat kan. Itu aja bagi saya Bapak Batik. Mohon ada tambahan nanti Ibu ya untuk Mas. Ada Pak Akaris ada tambahan? Ya, terima kasih terkait pertanyaan Pak Badik terkait dengan multi efek itu, multi efek ekonominya. Seperti yang disampaikan Pak Wagub, kita belum hitung. Tapi kalau kemudian kita umpamakan saja, kita perumpamaan 1000 peserta terpenuhi nanti, bahkan mungkin kalau misalnya masih animonya masih tinggi dan waktu pendaftarannya masih waktunya panjang, sehingga karena ketika waktu pendaftarannya masih panjang, Mas Rusdian juga bisa mempersiapkan jersey sama medalinya gitu. Kalau masih waktunya pendaftarannya terpenuhi terus kemudian tinggal sedikit waktu, ya mungkin akan kita close kan gitu Mas Rusdian, karena terkait dengan respectnya yang harus disiapkan. Nah kalau 1000 itu kemudian terpenuhi, saya rasa kan pelari itu mesti akan mengajak keluarga, mesti kan itu. Pelari itu mesti akan mengajak keluarga, entah orang tuanya, entah anaknya, itu yang kemudian dia tidak ikut lari tapi menikmati kan itu. Nah ibarat 50% yang membawa keluarga itu berarti 1.500 sampai kalau misalnya semuanya berarti kan 2.000 berarti kan dia butuh seperti yang disampaikan Pak Wagub. Nah mungkin datang di hari H kalau dia, mesti dia akan datang H-1, ngambil respect itu kan, ngambil respect di H-1. Berarti ngambil respect di H-1, terus kemudian dia butuh nginep sampai tanggal pelaksanaan. Berarti kan paling enggak stay di sini 1 hari. Berarti kan hotel kebagian dampak dari Sleman Temple Run ini. Belum nanti kulinernya. Kalau kulinernya 2.000, dia makan di Sleman itu 3 kali misalnya, 3 kali, 1 kali makan misalnya 25.000, berarti kan 75 kali 3 kali 2.000 kan itu. Nah itu kan kita kasarannya seperti itu, sehingga nanti dampak belum nanti UMKM-nya, nanti mungkin nanti di sekitar tempat start dan finish itu juga akan digelar UMKM, sehingga nanti bisa memasarkan produk-produk UMKM lokal. Nah itulah yang kami harapkan, sehingga multiplier effect dari Sleman Temple Run dan gelaran-gelaran sport tourism atau event-event yang lain itu adalah seperti itu gambarannya. Tetapi angka pastinya, angka gambarannya kan belum didapatkan. Kelihatan dapat, jadi dapat yang sampaikan. Untuk Sleman Temple Run ini kan tidak semua 1.000 orang itu kan atlet yang mengejar hadiah kan, artinya kan dia tidak berprestasi itu, tetapi lebih banyak peserta itu adalah yang fun, artinya mereka juga memang lifestyle-nya itu olahraga lari, dia yang penting melu terus ikut sampai finish kan itu. Jadi itu yang harus diperhatikan, sehingga maka kemudian penampilan di beberapa water station itu nanti di beberapa titik itu nanti kemudian mereka akan menikmati suguhan itu, jadi berhenti sebentar terus, karena mereka tidak mengejar waktu kan itu. Kecuali yang atlet itu yang memang
datang ke situ untuk memang berkompetisi kan itu. Jadi memang targetnya dia ya mungkin di samping mandek dia akan kehilangan waktu. Tapi ini sebagian besar kan fun kan itu. Jadi sehingga nanti mereka akan bisa menikmati suguhan-suguhan tari maupun yang lain jadilan itu sambil foto-foto dan mereka kan menariknya di situ kan itu. Jadi nanti bisa dipasang di Instagram mereka. Itu saya rasa gitu ya Pak Berarti. Ya, terima kasih. Sudah terdaftar itu diantaranya partai dan negara sekitar, dan yang paling jauh itu ada sampai ke Inggris dan Amerika. Tahun ini tentunya dengan kita mensertifikasi rute, di mana itu juga menjadi naik ke kalender rute lari trail di dunia dari International Trail Organization. Kita menargetkan bisa sampai 20 atau 25 Pak negaranya. Tentu macam-macam negara tergantung ya Pak ya, tergantung. Cuman yang jelas negara tetangga itu pasti datang semua melihat adanya event ini. Kita harap banyak negara baru yang juga bisa menambahkan kedatangannya. Jadi nggak cuma negara yang lama pasti datang lagi, tapi negara baru kita punya target sekitar 10 sampai 13 negara baru yang bisa berpartisipasi di Sleman Temporan 2023. Dan menambahkan saya mungkin ini jadi hasil survei pas acara Sleman Temporan tanggal 5 November ini di kota-kota terdekat yang mungkin ini jadi efek itu tidak ada event yang sama. Nah, seperti itu sehingga biasanya ini akan menarik beberapa minat peserta yang mungkin di daerah-daerah wilayah tetangga, karena kalau biasanya ada event bersamaan itu masih akan terpecah, tapi ini tidak. Nah, mudah-mudahan ini akan menarik lah teman-teman yang memang di trail hari ini untuk datang ke Sleman Temporan. Itu tambahan. Lari itu mesti targetnya tercapai dan banyak diminati, bahkan banyak orang yang kemudian tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup pendaftaran. Target kita 1.000 peserta ini nanti tercapai, bahkan kalau kemudian waktunya ketercapaian angka 1.000 itu masih lumayan lama, maka kemudian akan kita buka pendaftaran untuk lebih dari 1.000 itu. Tetapi juga mengingat waktunya jangan terlalu mepet nanti, karena kan terlalu mepet nanti kan respeknya kami menyiapkan kesulitan juga karena harus ada sahabat the number sama ini dan investornya kan kami harapkan nanti 1.000 itu tercapai, dan ini kami berharap bahwa dengan gelaran Sleman Temporan dan event-event yang ada di Kabupaten Sleman ini kemudian meningkatkan kunjungan wisatawan, dan itu kita yakin betul bahwa dengan event-event seperti itu wisatawan akan datang ke Sleman karena mereka akan datang bersama keluarga menikmati sambil keluarganya ikut lari, maka keluarganya akan ikut menemani, dan nanti itu akan menambah jumlah kunjungan wisatawan kita. Karena mereka tidak mungkin datang pas hari hanya, mesti dia akan datang minimal H-1 karena dia harus ngambil respect. Kalau mekanisme sendiri Pak, dari startnya dari mana sampai finishnya sampai mana Pak? Start dan finish nanti di Candi Banyunikul. Jadi nanti rute akan ditentukan oleh race director, dalam hal ini adalah komunitas Trail Run Jogja, sehingga nanti start dan finish itu di Banyunikul. Cuman kita gelaran ini memang agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu kan sekitar 5, 17 sama 25. Ini kita ngambil syaratnya ada 15 sama 30, dan semoga ini mendapatkan sertifikasi dari ITRA sehingga meningkatkan kualitas peparisme Sleman Temporan di Kabupaten Sleman, mendapat pengakuan secara internasional, dan nanti ke depan ini banyak diminati oleh pelari-pelari asing. Tahun ini targetnya berapa? Kalau tahun lalu kita targetnya 500. Tahunan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mulai tahun 2015 kemarin. Ini yang sudah ke-8 kali. Tapi paling prinsip yang membedakan ini adalah event ini kita menyuguhkan di sepanjang rute perjalanan ini kita bisa menikmati dan bisa mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah kawasan Pramudian. Ini adalah banyaknya candi yang mungkin sudah terkenal di situ. Ada Prambanan, Candi Boko yang nanti juga akan kita matchkan dengan namanya sport tourism. Nah, harapan inilah yang menarik, yang membedakan dari event-event lainnya, sehingga ini menjadi penyemangat kami untuk tetap melakukan agenda ini setiap tahun. Kami harap nanti bisa mendapat respon dari masyarakat.
pesertanya banyak, sukses, dan yang paling penting multi efek daripada event ini adalah peningkatan ekonomi, baik okupansi, tempat tinggal, serta hotel di wilayah Sleman terkait dengan wisata kuliner setelah ini, dan juga nanti penggiat-penggiat ekonomi lainnya yang sudah kami sampaikan tadi, ada UMKM, termasuk juga ada tambahan tadi semacam komunitas teman-teman Photoshop dan lain sebagainya. Nah, multi efeknya di situ, termasuk budaya. Kita akan memberikan beberapa kesenian, suguhan budaya-budaya lokal sepanjang ini untuk bisa memberdayakan masyarakat Pangandaran yang nanti rutenya dilewati. Itu aja. Pengobok sendiri ikut join Pak? Pasti ikut. Ya, Pasti ikut. kategori mana Pak? Gimana? Kategori yang mana Pak? Sebenarnya saya mau ikut yang 40, tapi nggak ada ya yang 5 kilo aja. Ya. Salah 5 kilo pasti saya ikutlah dengan Pak Kadis kemarin. Minimal ini memberi semacam edukasi dari jamaah juga dikatakan bahwa ini sebenarnya direspon juga oleh pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh yang ada di sini. Ya mari tokoh-tokoh yang ada di sini, baik itu artis, atlet, siapapun, karena ini terbuka untuk umum. Kan ada, kalau 5 kilo itu biasanya juga kita hanya mengambil dari sisi fun-funnya saja, tidak betul kita meraih juara, tidak, tapi fun, sehat, seneng, bisa lihat destinasi sambil jalan-jalan, sambil nanti bisa ya silaturahmi dengan masyarakat luas, itu aja yang bisa menyenangkan. Dan biasanya banyak satu keluarga juga yang ikut, terutama yang 5 kilo ini sudah seperti itu. Itu guys, oke, thank you. Lagi 1, 2, 3. Bentar, itu pakai modal. Bentar dulu. Sis, Pak. Lihat, Pak. Yes. Oke, cukup. Selamat siang, mohon izin Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas dengan dari manajemen Alana. Saya menambahkan sedikit saja karena dari peran Pak Kepala Dinas dan Pak Wakil Bupati tadi sudah lengkap sekali. Mungkin tahun depan kapan-kapan juga bisa jadi SDR juga nih Pak. Jangan, nanti kesalahan dengan ini kan sudah bagi rezeki. Ngapain sih? Kasihan yang lain. Jadi tambahan dari kami dari panitia di lapangan nanti kami dari Trail Jakarta, kebetulan juga saya juga mewakili ALTI DIY, Asosiasi Lari Trail Indonesia di pengurus provinsi DIY. Proses sudah lengkap untuk pendaftaran peserta pun kita sudah dalam proses, kita tinggal menunggu sertifikasi dari ITRA International Trail Association untuk di rutenya. Sedangkan untuk yang ALTI sendiri yang dari Asosiasi Lari Trail Indonesia kita sudah mendapatkan sertifikasi terkait dengan rutenya. Jadi rute aman, nyaman, dan pasti happy. Lalu untuk fasilitas sendiri peserta saya bantu lengkapi tadi Pak, pastinya pasti nanti ada jersey lari yang tadi sudah ditampilkan. Untuk kategori 30 kilo sendiri nanti ada finisher jersey. Untuk seluruh finisher di semua kategori nanti juga ada finisher medal. Lalu juga nanti ada water station, refreshment, dan kita yang selalu tunggu-tunggu juga kita ada spray race after race meal. Jadi nanti teman-teman peserta itu juga bisa menikmati hidangan-hidangan khas di sekitar yang tradisional tentunya, yang jadi nanti akan mengangkat UMKM juga tentunya di sekitaran venue yaitu di Sukoharjo ya Pak. Lalu juga selain itu untuk keamanan peserta kita juga sudah menyiapkan full medis, tentunya nanti akan dibantu dari beberapa rumah sakit daerah di daerah Sleman tentunya. Lalu juga ada asuransi dan yang utama hadiah. Jadi hadiah juga yang nilainya di atas 100 juta, total hadiahnya itu juga sudah disiapkan yang nanti juga akan langsung diterima pada para peserta yang menjuarai itu langsung saat setelah lomba selesai. Untuk hal-hal lainnya sudah diborong semua tadi, jadi saya mengingatkan lagi untuk pendaftaran nanti bisa mendaftar online di website slemantrailrun.com karena kita semua sudah berbasis online. Karena di situ nanti juga akan ada
semacam verifikasi untuk peserta. Jadi peserta yang memang mengikuti jarak tinggi itu nanti akan terverifikasi dulu bahwasanya memang layak untuk bisa mengikuti jarak tersebut. Kurang lebih begitu Bapak dari saya. Terima kasih waktunya. Oh, ribet ya. Oke, ribet nanti kita akan buka registrasi di Juli. Jadi segera setelah mendapatkan sertifikasi terkait dengan rute itu kita targetkan di tanggal 20 sampai 25 kita sudah berdapat itu. Yang berarti mungkin di tanggal 25 kita sudah open registrasi untuk ribet di harga yang menarik. Lalu nanti dengan waktu sekitar 10 sampai 15 hari untuk ribetnya, lalu nanti akan menjadi harga normal kembali. Dan tentu juga ini nanti berarti untuk pesertanya kita belongin apa tadi Pak? Lihat jika nanti seleksi dulu kan. Jadi nanti masih banyak ya nanti kita coba. Siap. Jadi nanti untuk peserta sendiri sementara kita targetkan 1000. Nanti insya Allah kalau memang kondisi memungkinkan bisa kita tambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.